Untuk kandang ayam Kastar ini nggih, secara tidak sengaja atau karena kondisi nggih, kondisi kita bagaimana di lahan sempit itu kita bisa bikin kandang. Dan kandang itu didesain seminimal mungkin, dan bagaimana kandang itu bisa pertama tidak bau, kita melakukan riset. Kemudian bagaimana kandang itu nggak butuh maintenance atau nggak butuh perawatan, hanya setahun sekali kita panen pupuk, tidak lagi panen kotoran ayam ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kandang ayam yang bisa menghasilkan telur tiap hari, yang organik, yang sehat. Itu karena kita pilih pilih varietas ayamnya jenis KUB atau jenis ayam Elba. Itu ayam yang kuantitas telurnya banyak, Mas. Jadi kita pilih varietas itu karena orientasi kita adalah untuk swasembada telur. Kalau ada yang pengen hidup swasembada, sebenarnya untuk memulainya itu yang pertama niat. Kalau sudah punya niat, insya Allah nanti akan terlihat sumber daya yang ada. Saya dulu memulai dari apa yang paling mudah, Mas. Jadi prinsip kita di Yosofarm ini untuk memulai sesuatu 3M kita prinsipnya. Bukan 3 miliar ya. 3M itu kita prinsipnya murah, mudah, melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Yosofarm. Saya sendiri Sri Widodo dan bersama istri saya Nurul Fitri Yati. Kami adalah owner Yosofarm. Kemudian alamat kami di Dukuh Karangkulon, Desa Miro, Kecamatan Trucuk. Kebetulan kita di RT 2 dan RW 2 gitu. Kenapa Yosofarm? Yoso itu sebenarnya ayah saya, Yoso. Kemudian farm bertani atau kita mix dengan Yoso Farm itu sebenarnya sesuatu yang melakukan apa-apa atau bertani di rumah atau di pekarangan rumah. Kita sebut namanya, kita bikin sistemnya itu homestead, Mas. Homestead itu home, rumah, stead manfaat. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitu ya? Iya. Jadi prinsipnya homestead itu kita pengen semua aktivitas itu berpusatnya di rumah. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di pekarangan untuk menunjang kehidupan kita. Semoga dari pekarangan ini akan memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi kegiatan kita sehari-hari bersama istri, kita seakan seperti membuat ekosistem sendiri di rumah, di mana di pekarangan itu kita membuat kebun pangan, kemudian kita membuat kandang kastari. Kastari itu kandang ayam lestari. Kita desain supaya kandang itu pertama tidak bau, kemudian tidak butuh maintenance, tidak butuh mengeluarkan uang untuk membeli pakan, karena pakannya hanya menyelesaikan limbah dapur. Kemudian dengan cara kita memilih varietas ayam tersebut, kita bisa swasembada telur. Kita bikin budidaya maggot untuk suplai makanan-makanan bagi ternak kita, seperti lele dan ayam-ayam kita. Kemudian kita bikin budidaya jamur dari jungle, itu juga sudah suplai untuk makanan kita setiap hari. Kemudian kita mengolah sampah yang ada di rumah. Jadi kita idealnya itu sampah selesai di rumah, Mas. Jadi tidak dibuang di TPS atau TPA, itu sama halnya dengan memindah masalah. Jadi ideal kita sampah ya tanggung jawab si yang membuat sampah. Jadi kita idealnya selesai di rumah. Contohnya kita dari hasil nyapu, dari pangkas-pangkas atau pruning, kemudian dari kohinya kita bikin pupuk seperti itu. Jadi untuk kebutuhan pangan kita usahakan semaksimal mungkin berasal dari rumah. Memang belum 100% semua dari rumah, ada beberapa yang masih kita beli. Dan untuk pangan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mandiri. Kemudian untuk pakan ternak pun kita juga begitu. Jadi saat kita komitmen untuk memelihara binatang, kita juga berusaha untuk tetap mandiri pakan. Jadi bagaimana untuk menyediakan pakan yang sebenarnya potensinya ada di sekitar kita, terutama dari limbah organik. Limbah organik sisa makanan kita ternyata di sekeliling kita itu melimpah, dan itu banyak yang terbuang percuma. Ternyata saat kita berusaha kelola dengan budidaya maggot, alhamdulillah untuk ternak kita bisa swasembada pakan. Dan yang
berikutnya untuk tanaman kita juga berusaha swasembada pupuk. Jadi pupuk kita sediakan organik berasal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, baik itu kohe maupun dari bahan organik daun, dari tangkasan kebun seperti itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan kita tetap memakai duit. Dan bagaimana duit itu kita peroleh, kita berusaha untuk berbisnis dengan tetap menjaga kelestarian alam. Jadi kita nggak pengen dapat duit tapi lingkungannya rusak. Kita berbisnis di Yosofarm ini, kita ada toko Yosofarm, kita menyediakan sapoji pertanian, terutama yang organik. Juga kita menyediakan program edukasi. Biasanya yang sering datang ke sini anak-anak. Nanti dari anak-anak itu kita tanamkan bagaimana supaya cinta lingkungan. Dan juga ada program untuk umum, ada workshop, ada private garden tour, di mana nanti untuk masyarakat kita edukasi, kita tunjukkan semua yang ada di pekarangan. Kalau ingin diadopsi kita dengan senang hati, karena tujuan kita malah lebih banyak orang membuat hijauan di pekarangannya, kita malah lebih senang. Kita tidak merasa tersaingi, bahkan untuk kandang ini yang meskipun sudah kita ikutkan lomba, tapi untuk diadopsi kita dengan senang hati. Jadi kita berbisnis. Jadi kalau latar belakang, kalau saya sendiri memang hanya lulusan SMK, tapi jurusannya mesin industri. Jadi saya lebih suka ke tekniknya atau praktek daripada cari referensi gitu Mas. Jadi kalau istri memang dia backgroundnya di pertanian, dia memang banyak baca buku. Jadi dia yang punya ilmunya mungkin, terus saya lebih suka ke prakteknya gitu. Kalau saya background pendidikan formal memang di pertanian dan bisa ke Brunei itu karena ada lowongan kerja di kampus. Jadi memang saya apply, kemudian wawancara di kampus juga. Ternyata dari yang apply itu beberapa, satu rombongan kemarin saya 5 orang berangkat ke Brunei. Di sana kita bekerja di perusahaan landscape, itu membuat taman, membuat hijauan di public space seperti itu di Brunei. Saya bekerja sebagai horticulturist, nyebutnya seperti itu di Visa. Tapi ya pada prakteknya memang seperti tukang kebun. Jadi karena kita punya background keilmuan dan mereka usahanya landscape komersil, ilmu kita dipakai untuk mendukung usaha landscape itu. Dan memang karena perusahaan swasta, memang kita dikejar target, jadi harus membuat proyek kita selalu terlihat bagus. Otomatis di sana memang saya biasanya disuruh ngurusi bahan-bahan kimia yang diimpor. Biasanya kita dari perusahaan impor dari Thailand atau dari negara mana, saya yang mempelajari bahan kimianya apa dan sesuai untuk hama apa. Nah dari situ kalau ada proyek ibaratnya saya malah jadi dokter tanaman. Jadi satu proyek kalau ada masalah saya yang disuruh datang, nanti kira-kira penyelesaiannya pakai racun apa, bukan obat apa, saya nyebutnya itu bukan obat tapi racun apa gitu. Jadi ya saya tugasnya seperti itu, menyemproti di mana-mana supaya tanamannya tetap bagus. Padahal saya dari dulu memang concern di lingkungan, dan yang saya lakukan itu saya dapat duit, benar dapat gaji, tapi di hati itu saya merasa dengan sengaja ikut mencederai lingkungan. Nah dari situ saya yang tidak gerak, akhirnya untuk kontrak dalam jangka panjang memang saya tidak setujui. Jadi saya di sana 2 kontrak 4 tahun seperti itu. Kalau untuk memulai kandang ini memang kita berpikir waktu kita dikasih ayam, jadi ayamnya pun ayam barter waktu itu. Dan untuk desain kandang, untuk desain umbaran, saya mendapat inspirasi dari YouTube-nya Kebun Kumara, sama saya melihat juga Instagramnya Pak Priyatna. Beliau seorang arsitek di Bali dan menerapkan pola hidup itu urban homestead. Nah dari beliau saya berpikir neng kota pun bisa, apalagi di desa. Alhamdulillah ada lahan yang bisa kita manfaatkan, tapi untuk desain lebih detail selain umbarannya itu murni dari suami. Jadi saya banyak referensi, untuk eksekusi memang lebih jago suami. Gitu, oke. Untuk kandang ayam Kastar ini secara tidak sengaja atau karena kondisi kita, bagaimana di lahan sempit itu kita bisa bikin kandang, dan kandang itu didesain seminimal mungkin. Dan bagaimana kandang itu bisa, pertama tidak bau, kita melakukan riset. Kemudian bagaimana kandang itu nggak butuh maintenance atau nggak butuh perawatan, hanya setahun sekali kita panen pupuk, tidak lagi panen kotoran ayam ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kandang ayam yang bisa menghasilkan telur tiap hari, yang organik, yang sehat. Itu karena kita pilih varietas ayamnya jenis KUB atau jenis
ayam Elba. Itu ayam yang kuantitas telurnya banyak, Mas. Jadi kita pilih varietas itu karena orientasi kita adalah untuk swasembada telur. Kemudian dari ayam tersebut kita juga dari kandang ini kita juga tidak butuh pakan beli dari mengeluarkan uang dari kantong kita, cukup menyelesaikan limbah dapur. Limbah dapur itu kan ada nasi, sayur, kemudian duri, tulang, buah-buahan. Nah, untuk segi karbohidrat itu kita langsung kasih sisa nasinya ke ayam. Kemudian sisanya kita kasih ke maggot. Jadi kita budidaya maggot untuk menyuplai semua ternak-ternak kita. Maggot kan protein tinggi, Mas. Jadi kita aplikasikan ke ayam, ayamnya juga bertelur semakin banyak. Begitu kurang lebih. Kalau untuk integrated farmingnya sebenarnya kita berjalan organik. Kita pun dari awal nggak berpikir akan jadi seperti ini, Mas. Jadi dulu kita dapat ayam itu sepasang. Nah, sepasang itu dengan jumlah keluarga kita 4 orang, itu untuk pakan dari limbah kita sendiri cukup. Tapi waktu ayamnya sepasang, tiap hari kita dapat 1 telur. Nah, terus suami saya pengen nambah 2 lagi yuk untuk betinanya. Saat tambah 2 betina dengan populasi 4 ekor ayam, pakan dari limbah rumah tangga kadang cukup, kadang enggak. Nah, untuk menjamin kebutuhan pakan, maka kita ngambil limbah organik dari warung. Kita alhamdulillah punya 2 langganan, satu warung makan prasmanan, sisanya berupa sisa makanan dari piring, dan satu lagi warung sayur mentah ya. Nah, dari sayur itu kita dapat buah-buahan. Nah, dari situ ternyata dari 2 warung jumlah sisa makanannya berlebih untuk 4 ekor ayam. Maka dari itu kita cari keseimbangan lagi, gimana supaya bahan organik ini tidak mubazir. Akhirnya kita belajar untuk pelihara maggot. Dari pelihara maggot saat sudah jalan kita baru melihara lele. Nah, keseimbangan itu tercipta saat kita berproses. Jadi tidak langsung saya melihara ayam, lele, maggot itu enggak. Jadi bertahap. Dengan seperti itu kita jadi tahu potensi kita itu kuatnya ngopeni berapa ayam sih, kuatnya ngopeni berapa lele sih. Memang tujuan kita yang pertama untuk swasembada rumah. Kalau rumah sudah cukup dan hasilnya berlebih baru kita jual. Tapi kalau untuk di skala komersilkan, mungkin kita harus memetakan lagi kira-kira sumber pakannya dari lingkungan ada berapa. Dan saya memang orientasinya itu tadi, swasembada untuk rumah. Seperti itu. Kalau untuk desain kandangnya ya, sekarang bicara masalah desain kandang kita memang untuk menunjang kebutuhan termasuk bagaimana mandiri pakan, kemudian ayamnya butuh supaya misalkan kita tinggal 2 hari dia masih survive di kandang, itu memang kita langsung mengeksekusi bikin kandangnya ini. Kandang saya desain segitiga siku-siku sama kaki. Itu ada tujuannya karena saya berpikirnya itu ketika ada orang datang biar nggak kesenggol sama badannya. Ini kita leluasa. Kita leluasa. Kemudian kita bisa merentangkan tangan dari sisi miringnya itu kita tidak juga menyenggol si kandang tersebut. Kemudian dengan kandang segitiga siku-siku sama kaki itu kita mengutamakan space. Jadi kita ngirit bahan sama ngirit tempat. Itu salah satunya alasan kenapa harus dibentuk segitiga. Dan sisi miringnya tersebut kita jadikan sebuah pintu. Semua sisi miringnya adalah pintu. Bagaimana kita mudah untuk mencari atau mengambil telur, kemudian mudah untuk mengambil pupuknya. Dengan sisi miring tersebut kita bisa melihat isi sepenuhnya isi kandang. Telurnya di mana, umbarannya bagaimana, kemudian ayamnya juga bagaimana, kita bisa kontrol secara langsung. Kemudian dari sisi miring itu kita juga dapat cahaya langsung dari matahari. Kemudian dapat sirkulasi udara yang bagus sehingga memungkinkan media dan ayamnya sehat. Tidak sampai di situ, jadi inti dari kandang Kaistari ini adalah pada umbarannya, Mas. Jadi umbaran ini kita memang desain supaya ayam itu nyaman, nalurinya jalan, kemudian fungsi-fungsi yang lain tercipta. Contohnya begini, kandang ayam itu setelah bikin polanya atau pondasinya, kita gali dulu
dalamnya kita gali minimal 60 cm, bisa lebih bisa enggak, jadi minimal 60 cm. Kemudian yang bawah itu kita sepertiga bawah kita kasih ranting kayu, Mas. Ranting kayu itu tujuannya agar dia lapuk berserta bersama tanah. Kemudian dia akan, setelah lapuk dia akan didatangi sama rayap sama cacing. Dan rayap sama cacing itu sebagai sumber makanan bagi si ayam. Itu lapisan bawah. Kemudian lapisan atas yang masih 2/3 itu kita taruh yang namanya daun basah dan daun kering sebagai unsur brown dan green. Dalam komposter itu seperti itu ya, ada komposisi yang basah dan kering. Nah itu unsur brown dan green itu kemudian kita tambahkan yang namanya kapur tohor. Kapur tohor itu kapur sirih atau kapur yang buat nginang simbah-simbah itu fungsinya untuk mematikan bakteri yang ada di umbaran tersebut. Jadi kita memang dapat referensi dari seorang simbah-simbah teman yang dulu sering main ke sini, kebetulan dia dari pensiunan peternakan, dan kita tambahkan unsur kapur tohor ini ternyata bisa efektif untuk menyehatkan si umbaran, untuk mematikan bakteri sehingga ayamnya juga sehat, nggak mudah kena flu burung gitu. Itu salah satu fungsi umbaran. Dan umbaran itu juga sebagai almari makanan. Ketika kita pergi ke luar kota misalkan 2 hari, itu kita anggap sebagai almari makan karena untuk bisa menyimpan makanan. Contohnya begini, kita pelajari tentang nalurinya ayam. Selain ayam itu nalurinya ceker-ceker, ternyata ayam itu suka berpetualang mencari makan, ceker-ceker kemana-mana. Nah, kita fungsikan naluri itu untuk bagaimana media ini sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Jadi ketika kita mau pergi ke luar kota 2 hari misalkan, ya kita berikan makanan itu di beberapa titik umbaran dan kita timbun. Analoginya begini, jadi ketika ayam pagi-pagi nggak dikasih makan misalnya, loh kok saya nggak dikasih makan, tiap hari biasanya dikasih. Kemudian nalurinya dia jalan, ceker-ceker ke sini ke sana kemari, pada akhirnya dapat satu titik yang dimana saya sengaja kasih makan. Kemudian oh di sini ada makanan, kita buat makanan sarapan misalnya. Nah, sore harinya dia juga protes lagi ayamnya, kok sore juga nggak dikasih makan ya. Kemudian dia ceker-ceker kemana-mana. Dapatlah suatu titik di mana titik itu saya kasih makanan, saya timbun. Kemudian dia dapatlah itu, oh di sini ada makanan. Dan begitu seterusnya sampai 2 hari misalkan. Kita tahu porsi makanannya itu berapa. Jadi ayam itu makannya secukupnya, Mas. Ketika dikasih makan misalnya jatahnya 1 on, kita kasih 2 on. Mungkin yang sisanya itu nggak dimakan, mungkin ditimbun. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat ini, kita bisa memperlakukan ayam seperti ini. Kita tinggal keluar kota misalnya, ya makanan itu kita simpan di situ. Jadi dia bisa survive, bisa bertahan selama kita pergi. Pulang pun masih kenyang-kenyang. Kayak gitu. Kurang lebihnya begitu. Itu beberapa kelebihan kandang kastari. Dengan adanya publikasi memang jadi lebih banyak pengunjung. Biasanya dulu sebelum viral itu kita biasa sebulan 4 kunjungan. Seperti itu memang dari daerah sekitar Klaten. Tapi saat viral, alhamdulillah dari berbagai pihak datang, termasuk dari instansi. Memang kebanyakan datang ke sini itu penasaran. Apa tenan yang di YouTube itu beneran? Itu biasanya seperti itu. Kebanyakan orang belajar ke sini itu pengen bagaimana menciptakan ekosistem di tempat kita. Kebanyakan yang datang dari pondok pesantren, ada juga dari sekolah alam, dari pemerintahan, karena mereka tahu bahwa mereka punya sumber daya. Yang pertama itu paling kelihatan kalau dari pondok pesantren punya sisa makanan. Nah, untuk mengurangi kemubadilan dari sisa makanan itu, kebanyakan mereka kesini belajar untuk budidaya maggot. Dan juga dari instansi pemerintahan pengen mempersiapkan PNS yang mau pensiun. Kira-kira nanti di rumah itu apa sih kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah saja? Kalau harapan kami dari banyaknya orang yang datang itu, sebenarnya yang utama adalah kita pengen sama-sama lebih banyak orang yang peduli lingkungan, minimal mengelola sampah kita masing-masing.
Kalau untuk ketahanan pangan, semoga dengan kita sadar lingkungan itu, ekosistem juga akan tercipta. Karena kami pun juga berawal dari situ. Kita punya sampah, bagaimana sampah itu bermanfaat. Kita punya limbah, bagaimana limbah itu bermanfaat. Jadi saat kita punya limbah, tidak langsung pikirannya dibuang. Bagaimana kita berpikir kreatif untuk tidak menyederai alam, dan limbah itu jadi bermanfaat. Harapan kami seperti itu, lebih banyak orang yang peduli dengan lingkungan melalui mengelola limbah masing-masing. Untuk yang datang ke sini biasanya pengen budidaya maggot, Mas. Jadi saya sarankan kalau mau budidaya maggot berawal dari beli baby maggotnya. Jadi ketika beli baby maggot di rumah kan sudah ada punya sampah atau limbah dapurnya, kemudian dia taruh di kotak-kotak atau nampan, kemudian maggotnya ditaruh situ, dia langsung menyelesaikan si limbah dapur tersebut. Itu nanti kemudian bikin siklusnya sendiri, bagaimana dia nanti jadi pupa, terus kemudian bikin kotak migrasi, kemudian terpilahlah itu yang pupa dan masih jadi maggot. Kemudian pupa itu kemudian kita taruh di kandang BSF atau lalatnya, kemudian dia di situ akan bertapa, istilahnya bertapa selama 2 minggu, kemudian dia jadi lalat, kemudian lalatnya bertelur atau kawin dulu, kawin yang jantan kawin, kemudian masa aktifnya habis. Kemudian kalau yang betina itu setelah bertelur masa aktifnya habis. Jadi hasil dari telur itu kita ambil setiap 5 hari sekali, kemudian kita tetaskan lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian tambah lagi. Kalau ada yang pengen hidup swasembada, sebenarnya untuk memulainya itu yang pertama niat. Kalau sudah punya niat, insya Allah nanti akan terlihat sumber daya yang ada. Saya dulu memulai dari apa yang paling mudah, Mas. Jadi prinsip kita di Yosofarm ini untuk memulai sesuatu 3M kita prinsipnya, bukan 3 miliar ya. 3M itu kita prinsipnya murah, mudah, melimpah. Sesuatu yang nggak usah dibeli dulu. Saya dulu memulai pengen nanam loncang dari limbah dapur. Akarnya bisa, nanam serai dari limbah dapur. Jadi yang pertama tadi murah, nggak usah mikir modalnya besar gitu, nggak. Kita bisa memulai dari apa yang kita miliki. Yang kedua mudah, jadi saat kita mengerjakan dari yang mudah dulu, kita akan pede. Oh, aku ngopeni ternyata ya tanganku bisa tangan hijau kok, bisa tangan dingin kok gitu. Kalau sudah memulai wis bayangke aku kudu swasembada kaya Yosofarm, nanti malah nggak mulai-mulai. Jadi memulai dulu dari apa yang bisa. Dan jangan pikirkan untuk swasembada itu harus lahannya luas, enggak. Bahkan di Yosofarm kalau jenengan lihat itu dinding pun kita tanami, atap kita tanami, lantai kita tanami. Pagar juga ada. Jadi jangan membatasi bahwa tempat itu harus luas, karena dari tempat yang tidak luas pun kalau kita berpikiran terbuka, ruangnya akan jadi lebih luas. Saya pengennya sih dari dulu pengen membudidaya. Kamu nggak tahu informasi dari mana. Ternyata lobster juga ada yang lobster air tawar nggih. Nah itu sangat saya ketertarikannya mulai tergugah lagi, karena dulunya itu memang Mas, pengennya mau pelihara lobster, tapi bagaimana caranya? Itu pernah lihat di rumahan juga ada beberapa tempat gitu, dan dari budidaya lobster itu kalau saya lihat secara ekonomi sangat menjanjikan. Jadi kita memulai yang nanam di kebun ini, memang yang penting anak saya doyan. Nah lobster itu anak saya doyan, jadi akan ada niat mungkin untuk memelihara. Kalau kemarin dari lihat respon anak saya, itu anak saya sangat senang dengan lobsternya. Dan saya pernah lihat budidaya lobster, tempatnya nggak begitu luas. Nah itu ada niat dari kami, mencoba dari sedikit dulu lah biasanya. Nanti sambil berguru dengan Gamofarm ya. Nah insya Allah kita juga pengen belajar untuk budidaya lobster, tapi memang orientasi kami yang penting untuk keluarga cukup. Tapi kemarin jenengan bawain itu segitu sekali makan Mas, jadi kemungkinan biar anak saya tetap sustainable dapat lobster, kira-kira bagaimana nanti kita ada niat untuk belajar seperti itu. Dan itu kayaknya bagus kalau dikembangkan. Jadi apa perbaikan gizi itu bisa nyerok di kolam sendiri. Sama Yosofarm pengennya ya orientasi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari pekarangan. Ya, demikian tadi sharing kami dari Yosofarm, semoga memberi manfaat untuk pemirsa, dan mari jaga lingkungan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari Gemafarm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo ambil bagian menjadi
1 juta pembudidaya lobster se-Indonesia. Salam capit.